Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kelompok dari kami, yaitu Smart Thinking Test. Kami dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak kelas I. Oke, di sini sudah ada anggota dari kelompok kami, yaitu GeForce, yang beranggotakan pertama Brigita Tiora, NIM 2018-31075, kemudian Rahmat Dipo Setiadin, NIM 2018-31120, dan Lailil Ayu Fitria, NIM 2018-31148. Kemudian ini sudah ada tugas dari masing-masing anggota, yaitu Brigita membuat website, kemudian membuat activity diagram, terus yang ketiga membuat database. Kemudian Rahmat Dipo Setiadin tugasnya membantu membuat website, menginsert data ke database, membuat activity diagram. Kemudian Lailil tugasnya membuat use case, membuat PowerPoint, kemudian menginsert data ke database. Ini ada daftar isi dari presentasi kami, yaitu 1. Judul, 2. Abstrak, 3. Solusi, 4. Metode, 5. Contents, 6. Testing, 7. Kesimpulan. Abstrak. Dalam sebuah pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan yaitu pemahaman. Maka dari itu, mahasiswa perlu mengetahui berapa persen mereka menangkap materi yang telah diberikan. Kebanyakan sistem CHAT yang berlaku adalah pemberian soal yang sama di setiap mahasiswa atau peserta tes. Hal ini memungkinkan mahasiswa saling mencontek sehingga pengajar atau dosen kesulitan untuk mengetahui sampai sejauh mana mahasiswanya memahami materi yang diberikan. Bentuk evaluasi pada Smart Thinking Test ini dapat mengetahui secara langsung hasil tes dan seberapa jauh pemahaman dari mahasiswa tersebut oleh dosen. Pada saat mengerjakan soal, mahasiswa akan mengerjakan soal dengan 3 taraf kesukaran, yaitu mudah, sedang, sulit, di mana penentuan soal selanjutnya yang dikerjakan mahasiswa tergantung dengan jawaban pada soal sebelumnya. Jika jawaban benar, maka taraf kesulitan soal akan meningkat menuju taraf soal sulit. Begitupun sebaliknya akan meningkat menuju taraf soal sulit. Begitupun sebaliknya, jika jawaban salah, maka taraf kesulitan soal selanjutnya akan menurun menuju taraf soal mudah. Soal tersebut diambil dari bank soal yang berupa soal pilihan ganda. Dari hasil tes ini akan diketahui seberapa jauh pemahaman dari mahasiswa, yaitu dengan melihat sampai taraf kesukaran soal mana mahasiswa tersebut dapat menjawab dengan benar. Hal ini dapat mengefektifkan pembelajaran sehingga pengajar atau dosen dapat mengetahui mahasiswa mana yang dapat memahami atau tidak dalam materi yang diberikan, dan mahasiswa juga mengetahui sejauh mana mereka memahami materi yang diberikan. Solusi di sini kami akan membuat aplikasi tes CHAT dengan taraf kesukaran soal sebagai evaluasi pemahaman mahasiswa sehingga kedepannya dapat membantu dalam pembelajaran. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan web. Metode yang kami gunakan dalam pengembangan aplikasi yaitu metode waterfall. Metode yang pertama yaitu analisis. Kita di sini harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi yang dibutuhkan pengguna. Lalu yang kedua yaitu tahap desain. Pada tahap ini kita mengimplementasikan pada perencanaan desain pengembangan. Lalu selanjutnya kita implementasikan pada pemrograman. Kemudian dari program tersebut kita uji atau testing. Kemudian tahap implementasi software ke konsumen yaitu deployment pengembangan software
berdasarkan umpan balik. Yang terakhir, maintenance atau perbaikan software. Di sini sudah ada UML. Yang pertama kita di sini use case. Di situ sudah ada 3 aktor, yaitu asisten lab, mahasiswa, sama dosen dengan use case-nya masing-masing. Kemudian selanjutnya yaitu activity diagram untuk daftar. Di sini sudah ada daftar untuk dosen dan mahasiswa. Selanjutnya activity diagram untuk login. Bisa login sebagai asisten lab, dosen, atau mahasiswa. Selanjutnya, kemudian activity diagram untuk input data mahasiswa. Di sini asisten aktornya. Kemudian lanjut ke activity diagram input data kelas. Di sini sebagai asisten lab yang bisa input data. Kemudian dilanjut dengan teman saya, Dipo. Nah, ya, makasih. Selanjutnya kita di sini ada activity diagram untuk use case input soal. Nah, yang berperan sebagai aktornya itu asisten lab. Lanjut lagi, kita ke activity diagram untuk mengolah data mahasiswa. Nah, di sini juga aktornya asisten lab. Lalu ada activity diagram update data mahasiswa yang dilakukan oleh asisten lab. Lalu selanjutnya ada activity diagram delete mahasiswa yang dilakukan oleh asisten lab. Lalu diagram activity mengolah data dosen yang dilakukan oleh asisten lab. Lalu ada update data dosen yang dilakukan oleh aktornya asisten lab. Selanjutnya ada activity diagram cetak nilai yang dilakukan oleh asisten lab. Lanjut lagi kita ke lihat nilai yang dilakukan oleh asisten lab. Lalu ada activity diagram lihat nilai yang dilakukan oleh dosen. Lalu ada mengolah nilai yang dilakukan oleh asisten lab. Lalu ada activity diagram untuk mengerjakan soal yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya dari permasalahan yang kita dapat mengimplementasikan yaitu sistem pengevaluasian pada pembelajaran yaitu berupa Computerized Adaptive Test atau disingkat CAT dengan berdasarkan pada taraf kesukaran soal. Setiap mahasiswa menerima soal yang berbeda-beda berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan sebelumnya. Waktu yang diperlukan mahasiswa dalam penyelesaian soal juga relatif lebih singkat, yaitu kurang dari waktu maksimal. Tetapi mampu mendapat nilai yang maksimal. Hal ini dapat mengefektifkan pembelajaran. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke demo aplikasi yang didemokan oleh Brigita Theora. Nah, selanjutnya yaitu kita bakalan mendemokan hasil aplikasi yang sudah dibuat. Pertama itu kita login terlebih dahulu. Nah, ini sebagai NIM masukannya sebagai NIM atau NIDN sesuai usernya, bisa mahasiswa ataupun dosen. Nah, kalau ada yang belum punya akun bisa registrasi dulu. Jadi misalnya kita registrasi dulu.
Nah, kemudian lanjut kita login. Di sini terdapat NIM-nya 002 2018 31002 dengan nama Dudung. Dia ini sebagai aktor mahasiswa. Jadi ini tampilan setelah mahasiswa login, dia langsung pilih kelasnya, dia ada di kelas apa untuk melaksanakan tes CAT. Kemudian submit. Nah, di sini akan muncul list tes-tes yang sudah dibuat oleh admin. Yaitu di sini peran adminnya diperankan oleh asisten lab. Kemudian jika mau ikut tesnya, bisa diklik detail, kemudian ada detail tes. Di sini materi yang diujikan apa, kelas apa, jumlahnya berapa, terus mulai tesnya kapan dan jam berapa, kemudian durasinya juga, durasi tesnya juga ada di sini. Kemudian kita klik ikuti tes. Nah, dia langsung muncul ke kerjakan tes. Di sini soalnya awal itu random. Nah, dia bakal berubah-ubah. Nah, kemudian kita klik di sini, kita jawab. Nah, setelah selesai semua, itu kita klik submit. Nah, di sini pergantian soal di tiap slide, di tiap nomor itu beda-beda. Jadi sesuai hasil perolehan skor atau perolehan benar salahnya di soal yang sebelumnya pernah dikerjakan. Jadi jika misalnya seperti yang dibilang di awal tadi, jika misalnya soal pertama itu tarafnya mudah, terus jawabannya benar, maka dia akan naik terus ke soal tingkat sulit. Nah, kemudian jika sudah selesai ngerjakan soal sampai di sini ada 10 soal. Nah, terus kita klik submit. Kemudian yakin. Nah, di sini bakal muncul perolehan nilainya berapa. Terus di sini juga ada riwayatnya, riwayat jawabannya, terus tingkat kesulitannya di sini. Nah, dan juga ada statusnya, dia salah atau benar. Kemudian kita kembali. Itu kalau untuk mahasiswa seperti itu tampilannya. Jadi mengerjakan soal, terus melihat hasilnya, perolehan skor. Di sini lihat hasil. Nah, jadi mahasiswa tahu seberapa memahamikah saya dalam materi algoritma pemrograman 1. Nah, kemudian kita selanjutnya login dengan menggunakan akun admin. Ini ada satu admin yang sudah disiapkan. Nah, kalau untuk tampilan admin dia seperti ini. Dia ada bank soal, jadi bisa nginput soalnya, ini bisa tambah, terus detailnya bisa diedit juga, terus delete. Kemudian kita klik mata kuliah. Di mata kuliah ini juga bisa ditambah mata kuliah ataupun di delete. Kemudian ada data kelas.
Nah, ini ada data kelasnya, bisa lihat detailnya, bisa ditambah kelas dan juga delete. Nah, untuk hasil tesnya tadi itu kita sebagai admin juga bisa mantau. Jadi kita bisa lihatnya di bagian data event, terus pilih tahun ajarannya, mata kuliah, dan juga kelasnya yang tadi itu. Nah, di sini ada pretest 1. Kita lihat hasil tesnya. Nah, di sini ada 2 mahasiswa yang sudah mengikuti tes. Ketika kita lihat detailnya, ini yang dudung tadi. Nah, di sini sudah terdapat juga hasil dari track record jawaban yang dikerjakan oleh mahasiswa dudung. Jadi dari sini asisten maupun juga dosen itu bisa juga lihat perkembangan mahasiswanya. Jadi seberapa pahamkah mahasiswa terhadap materi yang diujikan atau dipelajari. Nah, ini sebagai asisten juga bisa melihat data mahasiswa dan juga data dosen. Nah, kemudian selanjutnya ada satu aktor lagi, yaitu aktor dosen. Di sini juga udah disiapkan akunnya. Nah, bedanya kalau di admin tadi lebih banyak fiturnya yang bisa dikelola. Kalau di dosen cuman data event untuk melihat hasil-hasil mahasiswa. Nah, di sini ada Dudung dan juga Michael Jordan. Nah, di sini track record jawaban dari Michael Jordan dan juga Dudung seperti admin tadi atau asisten lab. Kemudian juga bisa lihat data mahasiswanya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu hasil demo dari aplikasi yang kami buat. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator Lailin, persilakan. Mungkin itu aja untuk presentasi video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.